Ya, kembali lagi kita belajar tentang Pascal yang keempat. Topiknya mengenai format tampilan. Nah, dalam format tampilan Pascal ini kita akan mempelajari 5 perintah atau fungsi dari format tampilan. Yang pertama text color, 2 text background, 3 mode tampilan, 4 go to XY, 5 window. Nah, sebelum kita mempraktekkan, ada baiknya kalian silakan baca materi yang sudah ada tentang Pascal 4, yaitu format tampilan, sehingga selanjutnya nanti akan lebih memudahkan dalam hal pengetikan kode program untuk praktek Pascal. Langsung saja kita akan mulai. Fungsi yang pertama itu adalah text color. Nah, text color ini merupakan perintah yang ada di dalam pemrograman Pascal untuk format tampilan warna huruf atau font color yang muncul pada layar monitor. Perintah text color ini bisa kita lakukan atau kita ikuti dengan sintaks yang sudah ada, text color, warna atau kode warna. Lalu cetak right line, tampilkan teks yang ingin dilihat atau diubah warnanya. Nah, untuk warna-warna sendiri sudah ada juga kode, ada juga warna. Jadi kalau tidak bisa menghafal kode-kode warna, yang perlu diingat adalah warna-warna dalam bahasa Inggris. Maka itu juga akan bisa mewakili dari warna yang ingin kita tampilkan. Nah, bagaimana kode program dalam Pascalnya? Langsung saja kita praktekkan. Silakan dibuka program Pascalnya. Nah, sini saya sudah siapkan format yang sederhana untuk program Pascal. Kita akan buat perintah yang pertama text color. Silakan diketikkan kode program sebagai berikut, kode program standar dalam Pascal yang harus kita lengkapi. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke kode programnya. Untuk text color, langsung saja kita buat text color. Lalu apa warnanya? Text color, misalnya kita mau menampilkan warna putih, titik koma. Lalu kita ingin mencetak belajar Pascal, right line, buka kurung petik tunggal, belajar Pascal 4, belajar Pascal 4, kurung titik koma. Lalu yang kedua, yang pertama saja dulu kita lihat hasilnya. Jalankan alternate R, pilih run, lalu enter. Maka lihat yang muncul adalah belajar Pascal 4 dengan warna huruf warna putih. Nah, kita buat yang kedua. Kita coba dengan memasukkan warna melalui kode yang ada, text color dalam kurung. Misalnya di sini diminta kita buat warna kodenya, kode yang kita gunakan adalah 12. Nah, 12 itu adalah light red atau merah terang. Nah, kita akan coba dengan memasukkan kode 12 titik koma. Lalu kita coba tampilkan teksnya. Kita buat misalnya di sini adalah warna huruf dengan kode. Warna huruf dengan kode. Jadi kita akan mengubah warna huruf yang ada dengan kode mewakili warna-warna yang ada. Tutup kurung, titik koma. Nah, kalau sudah, kita kembali jalankan alternate R, pilih run atau enter. Maka yang kedua adalah warna merah terang. Nah, itulah dia untuk text color, perintah yang pertama. Nah, ada yang menarik di sini untuk text color. Ada yang disebut dengan blink atau tinggal tambah blink. Maka ini akan menghasilkan huruf-huruf dengan warna yang berkedip. Tambah blink. Sebagai contoh, misalnya kita mau buat warna putih kita ini berkedip. Maka tinggal kita tambahkan saja white. Lalu tambahkan perintah blink. Tambah blink. Kalau sudah, kita jalankan. Nah, maka kata yang pertama, huruf-huruf yang berwarna putih itu akan
berkedip karena sudah kita tambahkan blink, perintah blink. Nah, untuk yang kedua juga kita bisa tambahkan blink tambah, atau dengan kodenya itu adalah 128. Blink itu 128. Maka kita jalankan, kita lihat hasilnya. Maka dua-dua dia akan berkedip, bisa dengan menggunakan kode, bisa juga dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan perintah warna yang kita maksudkan. Nah, inilah dia untuk yang pertama, perintah text color, memberikan warna atau format tampilan warna huruf yang muncul pada layar monitor. Silakan dicatatkan kode program yang pertama, lalu silakan dipraktekkan. Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke perintah yang kedua. Namun kita terlebih dahulu menghapus kode program yang sudah kita buat, blok, Ctrl delete. Lalu kita masuk yang kedua, text background. Nah, text background ini merupakan perintah dalam program Pascal untuk memberikan warna latar belakang. Warna latar belakang dari teks. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Latar belakang itu berarti adalah warna teks, lalu ada warna di belakang teks. Itulah warna latar belakang. Nah, sintaksnya mirip seperti dengan text color, namun kita ganti dengan perintah text background, lalu apa warnanya. Nah, untuk text background ini warnanya itu hanya terdiri dari 8 jenis warna. Kodenya adalah dari 0 sampai 7, beda dengan text color. Nah, nanti bisa kita lihat, kita praktekkan bagaimana dengan menggunakan warna dalam bahasa Inggris tentunya, dan juga dalam bentuk kode. Di sini sudah ada contoh program, kita akan praktekkan langsung. Bikin, lalu text background like blue. Kita kasih dulu text colornya white, text backgroundnya like blue. Ya, text color ini untuk perintah yang pertama sudah kita pelajari. Kita masukkan warna white untuk warna hurufnya, lalu warna backgroundnya kita tentukan text background, buka kurung, warnanya kita buat adalah light blue, light terang, blue biru. Lalu kita kasih teks yang akan kita beri warna, right line, titik tunggal, kita kasih format tampilan teks, format tampilan teks, kurung, titik koma, titik end dot. Nah, kita akan lihat hasilnya. Kita jalankan, tekan alternate R, lalu tekan run atau enter. Maka kita bisa lihat di sini warna hurufnya itu warna putih, warna latarnya warna biru. Ya, itu dia untuk text color dan text background. Kita akan coba ubah text colornya. Misalnya kita mau text colornya warna yellow, kuning, lalu warna backgroundnya kita kasih dia warna hijau. Kita coba warna hijau, lalu kita jalankan, maka dia juga akan mengubah hasilnya. Warna tulisannya itu warna kuning, warna backgroundnya warna hijau. Nah, itulah untuk perintah yang kedua, yaitu text background. Text background yang berfungsi untuk memberikan warna latar dari teks. Silakan diketikkan kode programnya sebagai berikut. Oke, kalau sudah, kita lanjut dengan perintah yang ketiga. Kita hapus dulu kode program yang sudah kita pelajari. Yang ketiga itu perintahnya adalah text mode. Text mode ini
perintah pada pemrograman Pascal untuk mengatur mode tampilan layar monitor. Hanya ada dua jenis mode tampilan layar monitor yang disediakan Pascal, yakni C40. Maksudnya tampilan layar monitor dengan jumlah kolom sebanyak 40. Sedangkan C80 ini jumlah kolom sebanyak 80. Nah, sintaksnya sebagai berikut. Text mode, kita pilih apakah C40 atau C80, pilih salah satu. Di sini udah ada contoh program untuk text mode-nya. Kita akan lihat bagaimana perbedaan text mode dari C40 dan C80. Maka langsung saja kita ketik kode program yang ada sesuai dengan contoh. Kita buat CRT begin, lalu kita masukkan perintah text mode dalam kurung kita buat C40. 40 itu berarti jumlah kolomnya sebanyak 40. Kita lihat hasilnya nanti, teksnya yang akan berubah. Right line, buka kurung, misalnya kita buat format tampilan, tutup petik tunggal, tutup kurung, titik koma. Kalau sudah kita jalankan, run. Nah, boleh kita lihat hasilnya. Hasilnya nampak hurufnya jadi lebih besar-besar karena kolom yang disediakan itu sebanyak 40. Itulah maksudnya text mode. Jadi mode teksnya dalam kolom 40. Nah, kalau kita normalkan kembali, maka ini kita ganti 40 menjadi 80. Kita jalankan, run. Nah, maka tampilannya normal seperti biasa, di mana C80 itu adalah dia menyediakan mode sebanyak 80 kolom, ya, memang seperti bawaan layar monitor Pascal sebanyak 80 kolom. Nah, itu dia untuk format tampilan text mode. Silakan dicatat, diketikkan kode programnya, lalu dipraktekkan pada bahasa program Pascalnya. Yang berikutnya itu adalah GoToXY, kolom, koma, baris. GoToXY berfungsi untuk mengatur tampilan output program sesuai program, sesuai kita edit bentar, dengan kolom dan baris yang ditentukan. Nah, sintaksnya GoToXY, kolom, koma, baris, lalu apa teks yang ingin dicetak pada kolom atau baris tertentu. Nah, di sini juga sudah ada contohnya bagaimana mencetak dengan perintah GoToXY. Nah, kita hapus dulu program yang sebelumnya. Control delete. Nah, GoToXY misalnya langsung kita buat di sini adalah GoToXY kolom 5 baris 5 cetak belajar Pascal, GoToXY kolom 5 baris 6 cetak format tampilan. Maka kita buat GoToXY. Yang pertama adalah kolom 5 baris 5. Kolom 5 baris 5 tutup kurung, titik 2, right line. Kita cetak dia belajar Pascal. Belajar Pascal. Titik koma. Kita jalankan dulu. Net run. Maka titik 2 ini titik koma. Titik koma. Nah, kita lihat kolom 5 baris 5 belajar Pascal. Nah, dia nggak di posisi atas kosong, tapi dia ada di posisi bawah, ada di posisi kolom 5 baris 5. Nah, itu dia untuk perintahnya. Kita ganti dulu sebentar untuk
program-programnya. Nah, misalnya kita coba yang lain. Kita mau go to XY. Kolomnya itu adalah kolom 25, barisnya baris 15, koma, baris 15, tutup kurung, titik koma, right line. Kita cetak misalnya data posisi baru, tutup petik tunggal, tutup kurung, titik koma. Kita jalankan alternate R, kita pilih run, enter. Nah, maka lihat posisinya jauh berbeda. Yang ini tadi dia kolom 5 baris 5, yang kedua adalah kolom 25 baris 15. Kolom 25 barisnya 15. Nah, jadi apa hal-hal yang perlu kita kuasai di sini? Bahwa di Pascal itu jumlah kolom itu ada sebanyak 80 kolom dari kiri ke kanan, sementara jumlah baris itu ada sebanyak 25 atau 24, 0 sampai 24 ada 25 baris. Nah, inilah yang perlu kita kuasai sehingga kita bisa menguasai atau mengetahui di mana posisi teks yang ingin kita cetak. Ya, sekali lagi, dalam Pascal layar monitor kita ini terdiri dari kolomnya sebanyak 80, 0 sampai 79, barisnya sebanyak 25, 0 sampai 24. Nah, itu dia untuk perintah yang keempat, yaitu go to XY. Go to XY itu fungsinya adalah untuk menampilkan atau mencetak output pada kolom dan baris tertentu. Silakan dicatat. Ya, selanjutnya kita masuk ke perintah yang terakhir, yaitu window. Nah, window ini berfungsi untuk membuat suatu tampilan jendela pada posisi dimanapun yang ada pada layar monitor. Nah, jadi sudah saya ingatkan, saya beritahu tadi bahwasanya layar monitor pada Pascal itu terdiri dari 80 kolom, 25 baris. Nah, jadi kalau kita menggunakan perintah window, kita harus bisa mengetahui koordinat tadi di antara titik kolom 80 baris 25. Nah, di situ kita bisa menentukan koordinatnya. Nah, sintaks untuk window itu sebagai berikut. Window buka kurung X1 Y1 X2 Y2. Lalu kita pilih, ketikkan text background, lalu apa warnanya, lalu kita ketikkan CLRSCR. Perintah text background dan CLRSCR ini membantu kita untuk melihat perbedaan dari window yang sudah kita buat. Nanti bisa kita lihat perbedaannya pada tampilan program kita. Nah, perlu kalian pahami untuk koordinat pada window X1 dan Y1 itu adalah koordinat sebelah kiri atas. Ya, kiri atas. Bayangkan sebuah titik dalam layar monitor. Nah, titik X1 dan Y1 itu adalah kiri atasnya. Sementara untuk X2 dan Y2 itu adalah koordinat sebelah kanan bawah. Itu yang perlu kita ingat. Nah, di sini ada contoh bagaimana penggunaan window. Nah, di sini sudah ada koordinatnya. Window koordinatnya itu kolom 1 baris 1, lalu kolom 80 baris 12. Text background red CLRSCR. Ya, kita lihat langsung saja pada program kita ketikkan kode programnya untuk perintah yang terakhir atau yang kelima, yaitu window. Seperti contoh yang sudah ada. Misalnya kita buat window buka kurung 1,1, 80,12 tutup kurung, titik koma. Kita kasih dia warna backgroundnya merah, teks
background, text background, kita kasih warna merah, red, kurung titik koma, lalu masukkan perintah clrscr. Ini dia supaya membersihkan tampilan layarnya. clrscr titik koma. Yang kedua, kita kasih dia window lagi, tapi dengan posisi yang berbeda, yaitu 1.13.80.25. 1.13.80.25, tutup kurung titik koma. Lalu kita kasih dia text backgroundnya warnanya warna putih, red white. Kita akan coba tampilkan bendera merah putih. Kita membuat jendela atau window dengan warna merah dan putih. Ya, window kita buat text backgroundnya warna white. Text background warnanya white, tutup kurung titik koma, lalu tambahkan perintah clrscr kembali titik koma. Nah, kalau sudah, ini dia, kita coba lihat hasilnya sesuai dengan contoh kode program yang sudah ada. Kita jalankan alternate R, kita pilih run, lalu enter. Lihat, maka yang muncul itu adalah dua buah jendela. Yang pertama, jendelanya adalah jendela yang berlatar belakang warna merah. Yang kedua, berlatar belakang warna putih. Nah, bagaimana kok bisa dia begini tampilannya muncul? Nah, kita akan analisa kode programnya. Kita lihat di sini adalah window, perintah yang pertama, window kolom 1 baris 1 kolom 80 baris 12, ya. Nah, jendela yang pertama yang text backgroundnya warna merah, koordinatnya ada di kolom 1 baris 1 kolom 80 baris 12. Nah, coba kita lihat 11 80 12. Nah, kolom 1 baris 1 itu ada di sini titiknya, kiri atas. Lalu kolom 80 baris 12, ya di sini kolom 80, tapi barisnya 12. Baris 12 berarti dia ada di tengah, karena ada sebanyak 0 sampai 24 jumlah barisnya. Maka inilah titik kiri atasnya 1 1, lalu 80 12 itu adalah koordinat kanan bawahnya. Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga kita mudah mau bentuk windownya seperti apa. Kalau kita sudah menguasai titik-titik koordinatnya ini, ya, koordinat X1, Y1 itu adalah kanan atas, kiri atasnya, lalu koordinat Y2, X2, Y2 itu adalah kanan bawahnya. Atau dengan kata lain, titik kiri atas itu diambil dari kolom koma baris, lalu yang berikutnya juga kolom selanjutnya, koma baris selanjutnya. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah ini dia pada baris kolom 1, tetap pada kolom 1, barisnya ke-13, kolomnya 80, tapi yang ini barisnya ke-25. Nah, titik 113 ini titik atasnya, kiri atas. 80 25 itu adalah kanan bawahnya koordinatnya. Nah, coba kita lihat 1 13 80 25. Ini kolom 1, namun di baris 13 berarti pas dia di sini baris putihnya 1 13 80 25. 80 dia di sini. 25 itu adalah baris terakhir dari layar monitor kita. Nah, silakan kalian praktekkan lagi. Silakan kalian pahami bagaimana fungsi dari window sehingga nanti kalian bisa mengerti membuat bagaimanapun bentuk dari window yang ingin kalian tampilkan pada layar monitor Pascal. Nah, itulah dia untuk perintah window. Ini juga dia untuk kode programnya. Silakan dicatat.
dan tetap silakan dipahami untuk perintah window. Ya, demikianlah topik Pascal yang keempat tentang format tampilan. Mudah-mudahan kalian mudah mengikutinya dan mudah memahami. Silakan diulang-ulang agar lebih paham. Terima kasih dan tetap semangat.